Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan muda, kembali lagi berjumpa dalam YFC edisi 4 Juni. Hari ini kita akan merenungkan tema Jangan Tergoda Lagi yang diambil dari 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai dengan 22. Sebelum kita merenungkan bersama, mari kita berdoa. Ya Allah, pada pagi hari ini, pada saat ini kami bersama berdoa. Ketika kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh dengan setia hari demi hari merenungkan, merefleksikan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman sehingga kami sadar bahwa kami sudah Tuhan pulihkan, sudah Tuhan ampuni, dan kami ingin menghidupi pertobatan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman pada hari ini hanya di dalam nama-Mu. Amin. Rekan-rekan, hari ini kita akan berfokus pada ayat ke-20b yang berbunyi demikian. Telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya dan dikalahkan. Akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Rekan-rekan, ada cerita seorang muda namanya Boni. Dia pernah terlibat di dalam pergaulan yang buruk. Narkoba dia coba, minuman keras, pergaulan bebas yang semau-maunya dia sudah lakukan. Suatu hari dia mengalami perubahan lewat sebuah retret. Hidupnya berubah. Dia meninggalkan dunia-dunia itu. Lalu dia berfokus pada pelayanan. Dia mulai rajin ke gereja. Tapi masalahnya itu tidak berlangsung lama. Sebentar saja dia merasa bosan. Dia kehilangan semangat. Dan kemudian Boni mulai mencari teman-teman yang lama. Dia bertemu lagi dan dia kembali ke dalam dunia yang lama. Dia merasa yang saat ini dia hidupi sebetulnya penuh aturan, kaku, dan lain sebagainya. Boni merasa lelah di situ, merasa penat. Dan dia kembali ke dalam kehidupannya yang lama. Rekan-rekan, dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 17 sampai dengan 22, Petrus memberikan peringatan keras tentang orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Mereka digambarkan sebagai mata air yang kering, kabut yang dihalau topan. Terlihat seorang membeli harapan dan kebenaran, tetapi sebetulnya kosong dan menyesatkan. Petrus juga menekankan pentingnya pengetahuan akan firman Tuhan. Kita yang telah mengetahui dan merasakan kebenaran firman Tuhan, jangan sampai kembali ke dalam kehidupan yang lama, yang penuh dosa. Sebab akan lebih baik jika seseorang belum pernah mengenal kebenaran firman Allah daripada sudah tahu, tapi kemudian berbalik menjauhi kebenaran itu. Rekan muda, dunia menawarkan begitu banyak hal praktis dan menyenangkan untuk kita saat ini. Hal praktis dan menyenangkan yang membuat kita meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan persekutuan-persekutuan. Hari ini kita diingatkan, kita sudah mengenal dan mengalami kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, yuk kita pelihara hati pikiran kita agar tidak mudah goyah dan tetap tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Amin.
Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini dunia menawarkan begitu banyak hal yang membuat kami jauh dari Engkau, membuat kami jauh dari kebenaran-Mu, dari persekutuan-persekutuan-Mu. Bapa di surga, mampukan kami untuk bertahan, mampukan kami untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang lain, dan boleh setia bersama dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarkanlah kami boleh juga setia membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan hari demi hari, agar kami boleh semakin kuat dan bukan semakin lemah. Ini kami Tuhan, kami serahkan diri kami hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami memohon pertolongan. Haleluya. Amin. Rekan-rekan, sampai di sini dulu YFC kita. Kita berjumpa dalam YFC edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini supaya jadi berkat untuk yang lainnya juga. Tuhan berkati. Sampai jumpa.